Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumin yujza kullu hasanatin wa sayyi'at. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan-kenikmatannya segala macam kebaikan menjadi sempurna. Dan sejatinya seorang hamba haruslah ingat apapun tugas yang bisa dia selesaikan, apapun pekerjaan yang bisa dia tuntaskan, maka semua itu adalah karena nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu tak jemu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu di setiap saat beliau suka duka, bahagia, lara, selalu yang diucapkan oleh beliau Alhamdulillah. Dan di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau adalah ketika diberikan kebaikan, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala macam kebaikan. Dan jika ada keburukan, tetapi semua takdir Allah itu baik, tetapi jiwa terkadang merasa buruk, kalau ada keburukan, Nabi SAW mengatakan Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Rasul yang dirindu, Nabi yang dicinta, yang dinantikan perjumpaan dengannya, yang diharapkan seteguk air dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga selawat dan salam itu sampai kepada wanita-wanita pilihan, pendamping hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, sampai kepada para sahabat yang pertama kali beriman, pertama kali berhijrah bersama beliau dan rela berjuang mengorbankan jiwa dan hartanya untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ketika hari Allah balas semua kebaikan, Allah balas semua keburukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang saya sampaikan ke beliau tadi, saya sudah lupa apa yang mau disampaikan. Karena banyak pikir nih gimana, ya. Kayaknya ini luntur bersama hujan, seperti itu. Subhanallah. Tetapi semoga masih ingat, ya, sedikit dari apa yang akan disampaikan. Kalau boleh memberi tema kita adalah 3 wasiat dalam kehidupan. 3 wasiat dalam kehidupan. Wasiat pertama adalah jadikan tafakkur untuk tazakkur. Saya ulangi. Jadikan tafakkur, berpikir, untuk tazakkur, berzikir. Jadikan tafakkur untuk tazakkur. Jemaah yang Allah muliakan, alhamdulillah, kita saat ini berada di salah satu dari lokasi di antara lokasi di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebuah syati, sebuah pantai yang kita harapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kita manfaat dari keberadaan kita di sini. Kalau kita lihat, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran di 10 ayat terakhir, di ayat pertama dan kedua. Jadi Rasulullah itu kalau bangun tidur, beliau baca doa bangun tidur, kemudian beliau bacakan ayat 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Dan awal dari 10 terakhir tersebut Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, ada tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki albab, memiliki akal. Jamaah yang Allah muliakan, coba kita perhatikan dari mana turunnya hujan. Dari langit yang kalau kita perhatikan, coba deh telepon di daerah sana, hujan atau tidak? Bisa jadi tidak hujan. Tetapi di sini hujan. Perhatikan
Di sana hujan, di sini tidak hujan. Sesuatu itu, bumi tersebut Allah turunkan hujan di situ karena dia sedang butuh kepada siraman. Sebagaimana seorang hamba, dia dihadirkan di sebuah tempat, di sebuah lingkungan yang baik, dia juga butuh siraman untuk menyuburkan hatinya. Jadi sementara di sini hujan, di sana tidak hujan. Di sana kering, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin memberikan nikmat berupa kekeringan dan ingin menguji dengan kekeringan. Hujan ini bisa jadi di sini biasa saja, tetapi di belahan lain dari kota ini bisa jadi banjir, atau orang rumahnya tergenang air. Semuanya adalah tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perhatikan, air. Kalau kita lihat ya dari langit tersebut, air yang turun tersebut. Dari mana sumber air tersebut? Dari sini, Ustaz. Saya tidak bisa mencontohkan, takut salah. Tapi dari sini, misal saja. Nah, yang ini itu dari mana? Semuanya kita urutkan akan kembali ke siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat laut dengan segala apa yang ada pada isinya. Ikan-ikan, kepiting. Tadi ada kepiting sedikit, mohon maaf nggak ada banyak, karena kepitingnya lagi susah. Nah, dia takut corona mungkin ya. Nah, jadi ada sedikit. Jadi laut dengan ikannya, dengan kepitingnya, dengan cuminya, semua Allah tersebut ciptakan. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semuanya Allah ciptakan untuk kita, untuk manusia. Indahnya jadi seorang manusia. Tetapi jamaah, laut, bumi, gunung. Kalau kita lihat surah Al-Ghasyiyah yang saya singgung di kajian Ad-Da'wah Dawah, lihat kepada unta, bagaimana Allah ciptakannya. Lihat kepada langit, bagaimana ditinggikan tanpa tiang. Bumi dihamparkan. Kemudian bagaimana dengan laut-laut tersebut. Lihat bagaimana Allah menciptakan semua itu, tapi endingnya apa? Endingnya semua itu akan hilang. Semua itu akan hilang. Coba perhatikan jemaah yang Allah muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap Jumatnya membacakan surah Al-A'la. Di antara ayat dari surah tersebut yang sering saya ingatkan adalah bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian ternyata lebih mementingkan dunia, sementara akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Sehingga kemarin kita sebutkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Mathalu hadhihi dunya." Permisalan dunia ini seperti seorang di antara kalian pergi ke laut, celupkan tuh jarinya. Nanti celupkan jarinya. Lihat air yang menempel di jari kita, itulah perbandingan dunia dengan akhirat yang kekal abadi. Dan ternyata kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia itu fana. Perhatikan umat-umat terdahulu, kaum Nuh, dengan diutuskan kepada mereka Rasul yang pertama. Kaum Ad dengan kekuatan fisik mereka, yang bisa, kaum Samud, dan juga bisa menjadikan gunung sebagai hotel bagi mereka, sebagai istana. Mereka pahat, kemudian jadi istana. Kemana mereka sekarang, jemaah? Kemana? Subhanallah. Oke lah. Kalau ternyata dulu 100 tahun yang lalu pernah ada orang yang paling handsome, atau orang yang paling cantik, atau mungkin terpapar di awal sampul sebuah buku Ratu Kecantikan Dunia. 100 tahun yang lalu, kalau dia masih ada, kira-kira gimana bentuknya? Subhanallah. Kayaknya bagikan baju kusut yang nggak bisa dipakai lagi. Kadang orang melihatnya mengerikan. Begitulah dunia mengajarkan kepada kita indahnya cuma saat ini. Rumah yang ditempati, alhamdulillah ada rumah baru. Indah, 1 tahun. Kayaknya warna catnya diganti deh. Subhanallah. Kemudian kayaknya udah sempit nih, Bi. Ganti deh rumah yang baru. Begitulah. Pakaian, subhanallah, pakaian. Kalau bicara tentang perempuan tuh, kayaknya ini bagus deh.
Memang gitu perempuan. Padahal pakaian di lemari, subhanallah. Tuh kalau dia jual, bisa beli baru lagi banyak. Tapi ingin nambah terus. Oke, kenapa dia ingin nambah lagi? Karena menurutnya yang selama ini, yang dia pakai, yang dulu menurut dia indah, sudah tidak indah lagi. Begitu dunia mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus perhatikan langit, bumi, dan apa yang ada pada kita sehari-hari, pakaian kita, makanan, subhanallah, mohon maaf ya. Makanan, tadi malam kita makan apa? Kemarin sarapan apa? Kemarin sarapan pecel sama panitia. Nah, masih ada nggak rasanya di bibir? Nggak ada, jemaah. Nggak ada. Begitulah permisalan dunia, sehingga Rasulullah katakan dunia itu seperti seorang di antara kalian masak. Masak apa nih? Masak apa lah ya? Kasih cabai, kasih bawang, kasih apa? Dengan resepi yang begitu banyak. Ujung-ujungnya kata Nabi SAW, dia akan menjadi sesuatu yang menjijikkan. Dunia. Sampai akhirnya apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala akan hancurkan dunia ini, atau kita dulu yang dihancurkan sebelum dunia. Karena itu semua ini kita harus tafakkur. Tafakkur itu adalah melihat ayat kauniyah. Mengambil makna-makna dari ayat kauniyah, itu namanya tafakkur. Adapun menentang makna-makna tersebut dengan membawa kepada hal yang menyimpang, itu namanya takhayul. Jadi kita mengambil makna, pelajaran secara makna dari ayat kauniyah, itu namanya tafakkur. Kalau ayat kauliyah namanya tadabbur. Tetapi kalau penyimpangan kita bawa, maka jadinya takhayul, sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi jemaah, maksud saya adalah di poin pertama ini, dari tafakkur kita jadikan tazakkur, sebagaimana judul tadi, berpikir. Oke, dunia ini sementara. 60, alhamdulillah kalau sampai. 40, itu sudah hal-hal yang genting kalau tidak bertobat kepada Allah. Lihat, dari usia kita ini, nanti kalau saya mati, ada nggak beban kehidupan? Dulu ada tidak harta yang pernah saya makan, yang itu adalah hak orang lain? Ada tidak lisan yang lebih tajam daripada pisau, daripada pedang, yang pernah melukai hati saudara-saudari? Sehingga ketika dunia ini hilang, atau kita hilang dari dunia ini dengan kematian, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Kata Nabi SAW, murra bi janazatin, lewat jenazah di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Kata para sahabat, wajabat. Fulan baik. Kata Rasulullah, wajabat. Lewat satu lagi, kata para sahabat, itu jenazah orangnya buruk, gini. Kata Rasulullah, wajabat. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, yang pertama kau bilang wajabat, yang kedua kau bilang wajabat. Wajabat itu artinya wajib baginya, pasti dia mendapatkan sesuatu itu. Maka para sahabat menanyakan hal itu kepada Rasul, dan Rasulullah katakan, tuh orang pertama kalian bilang dia baik, kalian bilang dia baik, kalian puji dengan ketulusan. Yang memuji siapa jemaah? Sahabat. Jujur berarti pujiannya. Maka kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, dia wajib mendapatkan surga, karena dipuji oleh orang-orang baik. Alangkah indah kalau kita tidak ada lagi orang memuji kita. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama yang bagaimana? Kemudian yang kedua, kalian bilang dia orang buruk, dia bukan orang saleh. Kata Rasulullah, wajabat lahu an-nar, dia wajib masuk ke dalam surga. Ada orang kalau dia mati, siapa yang mati? Fulanah. Alhamdulillah. Subhanallah. Dia nggak ada lagi, tenang kita. Subhanallah. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan apa yang kita miliki, tangan kita, kemudian lisan kita, tindak tanduk kita, tingkah laku kita, apa yang kita tulis dan sebagainya, ada tidak yang bisa membuat kita menjadi orang yang terbeban di hari tidak ada lagi tebusan harta dan kekayaan. Yang ada adalah amal dengan amal. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Yang baik akan memanen kebaikan, yang menyemai keburukan dia akan mendapatkan keburukan. Karena itu az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ingat,
urusan sama Allah itu lebih mudah. Urusan sama Allah lebih mudah. Allah Rahman Rahim. Tetapi urusan dengan manusia itu lebih sulit. Perhatikan, Qisas itu bukan sebelum sirat. Qisas itu bukan sebelum sirat. Orang menyeberang sirat, ada yang jatuh bangun akhirnya jatuh, ada yang jatuh bangun tapi selamat, ada yang selamat. Udah, situ saja. Belum. Ada lagi di sana namanya Qantara, yaitu sebuah jembatan yang di situ akan dikisos. Perhatikan. Dia kira tadi ketika dia sudah bisa menyeberang sirat dia selamat, belum. Di sana akan dikisos. Fulan syatama hadza, mencaci fulan, mencaci fulana, memukul fulan, memukul fulana. Kemudian ngambil hartanya, menumpahkan darahnya, mencabik-cabik kehormatannya. Semua akan apa? Akan dikisos di situ. Sehingga yang dia mungkin mengira dia sudah lolos dari sirat dan selamat akan masuk surga, tunggu. Sampai ternyata tebusan amalnya sudah tidak mampu lagi menebus. Akhirnya dia akan mengambil keburukan orang lain. Ini catat ya. Orang yang paling merugi adalah orang yang memberikan kebaikan dirinya kepada orang lain pada hari kiamat. Orang yang paling merugi adalah orang yang memberikan kebaikan dirinya kepada orang lain pada hari kiamat. Oke, kita punya uang sekarang. Di dunia kita kasih. Kita bisa cari. Tapi kebaikan di akhirat kita kasih ke orang, apa yang kita harapkan? Keselamatan untuk diri kita. Apa handalan kita? Sementara di akhirat, nanti itu, ya, Rasulullah SAW mengatakan, semuanya diam. Yang ngomong hanya para nabi. Allahumma sallim, sallim. Ya Allah berikan keselamatan. Ya Allah berikan keselamatan. Jadi kalau kita dermawannya di akhirat, nih kebaikan ku ambil, rugi kita jemaah. Rugi. Jadi di sana adalah waktu orang yang seharusnya pelit itu menjadi terpuji. Pelit menjadi terpuji. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Ayah sendiri, ibu sendiri. Wa sahibatihi wa bani. Pasangannya, anaknya, urus diri sendiri. Subhanallah. Jadi di mahsyar itu semuanya nggak mau peduli sama orang lain. Semuanya sampai nanti mereka ke surga baru nanya, mana ayah? Mana ibu? Mana saudaraku yang dulu hadir di kajian? Mana saudariku yang dulu belajar bersamaku? Tapi sebelum itu nafsi. Karena hal ini tadabbur tadi, tafakkur tadi harus membawa kita untuk zikir kepada Allah. Oke, tangan ini selama ini menyakiti orang. Bagaimana tangan ini supaya bisa berbuat baik kepada orang? Lisan, menuliskan, mengasah kata-kata yang lebih tajam daripada asahan belati dan pisau. Dirubah menjadi sebuah lisan. Oh, fulan pernah saya caci. Enggak, dia enggak seperti itu. Fulanah pernah saya hina. Dia tidak seperti itu. Tapi dia adalah orang yang baik. Karena ketika kita mencaci orang lain, kafaratnya adalah kita puji dia dan mohon istighfar kepada dia. Saya kira ini yang pertama. Singkat saja. Kemudian nasihat yang kedua adalah, ya karena ini adalah kajian para muslimat, para ummahat, adalah manfaatkan surga di rumahmu. Manfaatkan surga di rumahmu. Subhanallah. Saya selalu bilang, urusan perempuan itu menakjubkan, mengherankan. Subhanallah, menakjubkan, mengherankan. Ya karena itu, begitulah ya. Sesuatu yang bengkok, ya seperti itu. Artinya, bengkok itu ada lurusnya tidak sih? Ada lurusnya tidak? Ada lurusnya. Ada lurusnya. Tapi ada bengkoknya. Artinya, turun naik kehidupan dia dalam realita kehidupan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah satu ketika Rasulullah bersabda, ad-dunya mata', dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Sebaik-baik perhiasannya adalah al-mar'ah salihah. Al-mar'atu salihah. Batang. Nah.
Ya, amin ya, semoga. Tapi sisi lain Rasulullah mengatakan uritun nar, dinampakkan kepadaku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Ternyata penduduk neraka yang paling besar, paling banyak siapa? Perempuan. Tuh, sebaik-baik perhiasan wanita. Penduduk neraka paling banyak wanita. Subhanallah. Ini harus dita'ammul, diperhatikan jemaah yang dirahmati oleh Allah. Karena itu ternyata jalan terbaik untuk dia tidak ke kiri, ke neraka, tapi justru dia ke kanan adalah sebenarnya surga dia itu di rumahnya. Karena itu Rasulullah bersabda, "Iza salatil mar'atu khamsaha." Dia salat 5 waktu. Salat 5 waktu terbaik perempuan di mana? Di rumah. Wa shamat sahraha, puasa. Haruskah keluar puasa? Tidak. Ya. Kemudian wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat suaminya. Apa surganya? Firdaus? Firdaus saja? Tidak. Silakan pilih. Subhanallah. Laki-laki nggak kayak gitu loh jemaah. Nggak kayak gitu. Subhanallah, enak kalau seperti itu. Ini perempuan di rumah saja, dia dapat lebih dari yang dilakukan dari sebagian lelaki di luar. Karena itu suatu ketika Rasulullah ditanya, "Wahai Rasul, perempuan bagaimana yang paling baik?" Kata Rasul, "Kalau dilihat enak." Dilihat itu enak itu maksudnya adalah bukan karena make up-nya, bukan karena make up zahirnya, tidak, tetapi karena make up hatinya. Dan kalau dipanggil, diperintahkan taat, walaupun itu dalam hal yang dia benci. Maka saya katakan, istri boleh beda pendapat sama suami, tapi dia harus taat. Beda pendapat itu wajar. Suami punya pemikiran, dia punya pemikiran, tidak satu kepala. Tetapi ketaatan itu haruslah ada. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kata Rasulullah, "Kamula minar rijali katsir." Lelaki yang sempurna itu banyak. Ada Abu Bakar, ada Umar, sahabat-sahabat Rasul yang lain. Tetapi wala yakmul minan nisa'i illa, dan tidak ada yang sempurna dari laki-laki kecuali disebutkan namanya, di antaranya adalah Asyah imra'atu Fir'aun. Asyah, istrinya Fir'aun. Subhanallah, Fir'aun. Oke lah, tapi ini sementara ya. Habis ini dibubarkan pola pikir ini. Anggap suami kita Fir'aun. Sementara saja, sementara, habis ini dibuang. Dia nyuruh begini, taati, selama bukan kesyirikan, kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Asyah itu anak angkatnya siapa? Anak angkat dari Asyah, Nabi Musa. Fir'aun. Fir'aun diangkat. Fir'aun suaminya. Diangkat siapa namanya? Musa. Padahal saat itu Fir'aun menyuruh membunuh semua anak laki-laki Bani Israel. Tapi kata Asyah, kita ambil aja ini sebagai anak, dan mereka mungkin nggak tahu, karena mereka nggak tahu keadaan istana. Nurut nggak Fir'aunnya? Nurut. Disebutkan oleh para ulama karena Asyah itu tidak pernah membantah suaminya, sehingga suaminya nggak mau menolak permintaan istrinya. Subhanallah. Jemaah. Jadi gimana istri yang taat tadi? Pertama Rasulullah bilang adalah kalau dipandang enak. Ya walaupun saya katakan tadi bukan make up zahir, tetapi make up zahir itu penting ya. Ya, jangan sampai nggak usah deh, nggak jadi. Nah, nggak usah, nggak jadi. Nanti buruk sekali, nggak usah. Nah, jangan sampai pokoknya kalau suami lihat, subhanallah, kayak sudahlah, tidak pantas. Tapi yang lebih penting adalah make up hati, karena hati yang sudah terdandani, dia akan membawa kepada make up fisik. Paham tidak? Kalau hatinya sudah indah, akan membuat fisiknya indah. Bukankah Rasulullah bilang begitu? Kalau hatinya baik, baik seluruh anggota tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau disuruh taat. Misalnya dikatakan, di halaman depan itu atau halaman belakang itu ada tanah kosong. Coba disusun ke batu-batu.
Dosa atau bukan? Bukan dosa. Udah taat. Oh, suami ini yang nyuruhnya. Walaupun dia nggak tahu apa sih pentingnya batu ini. Dia buka sedikit pintunya. Udah buka. Jangan tanya untuk apa. Jangan dulu. Sampai nanti ada hal yang buruk, baru kita katakan nanti kalau dibuka kayak gini. Kalau ditutup kayak gini. Itu batunya kalau disusun kayak gini. Intinya, apapun yang disuruh selama bukan dosa, lakukan. Walaupun nggak masuk akal. Walaupun nggak masuk akal. Subhanallah. Misalnya, tolong buatin kopi. Buatin kopi. Tetapi begini dan begini. Kok begini dan begini, nggak begini aja? Nggak usah seperti itu. Asalnya taat dulu. Buat, ya, itu adalah lebih baik. Mungkin dia pengen yang seperti itu. Inilah yang terbaik. Kemudian yang berapa ini? Ketiga, 4 adalah jangan jadi Google Map. Dengar nggak? Jangan jadi Google Map. Atau jangan jadi mata-mata. Jangan jadi mata-mata. Maksudnya Google Map mau kemana? Dari mana? Oh, gak usah. Paham ya? Jangan jadi Google Map. Artinya dari mana tadi? Dari sini. Habis itu kemana? Jangan. Kelas. Tugas seorang istri adalah mau apa? Tugas seorang istri, ucapan dia adalah kalau mau pergi, hati-hati. Jaga diri, jaga pandangan. Kalau udah pulang, mau apa? Capek, dan sebagainya. Maka jangan jadi mirqabah. Jangan jadi orang yang suka memata-mata. Karena jamaah. Oke, sekarang kayak gini. Kalau ternyata ada orang mau lihat isi HP, kita restui melihat semuanya. Ada orang mau lihat HP kita nih, handphone. Apakah semuanya disuruh lihat? Pinjam dong HP, saya mau lihat semuanya, chattingnya, fotonya. Dikasih nggak? Enggak. Sama. Apalagi kalau dia yang memantau dia itu adalah bukan pemimpin dia. Dia yang pemimpin, dia yang dipantau. Maka ini adalah kalau itu ditanya terus dari mana ke mana, mau ngapain? Ini banyak ya cerita para suami juga yang ada rasa itu kepada istri bukan cinta lagi, tapi kasihan. Jadi kalau terlalu jadi mata-mata akan luntur itu cinta, yang ada adalah rasa kasihan. Sehingga kebersamaannya bukan kebersamaan karena cinta lagi, tapi karena kasihan dan takut dibenci Allah karena melakukan perceraian. Jadi udah. Bukankah kita pernah melihat atau mendengar hadis Rasulullah yang mengatakan kalau kalian pulang safar malam-malam, jangan pulang dulu. Tunggu besok. Karena itu akan khawatir kalau dia pulang, orang di rumahnya belum siap. Zaman dulu kan belum ada telepon. Jadi kan kaget belum siap. Nah, diantaranya disebutkan oleh para ulama adalah agar tidak tumbuh rasa prasangka dan prasangka. Jadi prasangka ini nanti akan kita sebutkan di poin ketiga adalah perusak persatuan. Baik itu persatuan seorang sahabat dengan sahabat, seorang suami dengan istrinya, keluarga dengan keluarganya. Jadi jamaah adalah poinnya adalah sudah saya percaya sama suami saya. Suami saya percaya kepada istri saya. Yang penting fokusnya adalah suami saya bukan tujuan hidup. Suami saya adalah wasilah menuju tujuan hidup. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita menikah bukan untuk pasangan kita. Baik. Menikah itu tujuannya mendapatkan ketenangan. Di antaranya kan dalam surah Ar-Rum Allah mengatakan pernikahan itu akan menghasilkan ketenangan. Ketenangan itu kira-kira untuk siapa? Untuk kita. Orang menikah itu sebenarnya untuk dirinya. Sehingga ada orang yang nggak mau dinikah secara
paksa. Oke lah, dia suka, saya nggak suka, nggak masalah. Ada orang seperti itu, sulit. Nanti lama-lama dia juga akan suka. Jadi saya katakan, ingat, segala perbuatan kita di dunia ini, diakui atau tidak, itu untuk kepentingan kita. Maka jadikan orang yang di sekitar kita sebagai wasilah untuk kepentingan kita yang lebih abadi. Yang pertama tadi, kepentingan apa? Kepentingan akhirat. Di sini bisa dipahami tidak? Bisa ya? Baik. Yang ketiga. Yang ketiga kan ya? Yang pertama tadi, bukan, ini tema yang ketiga. Wasiat yang ketiga, wasiat yang ketiga. Baik. Wasiat yang ketiga adalah apa ya bahasanya? Wasiat yang ketiga adalah menjaga pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan. Menjaga persahabatan dan persaudaraan. Jamaah yang Allah muliakan, hal yang harus digaris besar, bahwasanya persaudaraan dan persahabatan adalah nikmat. Persaudaraan dan persahabatan adalah nikmat. Dan nikmat harus disyukuri. Ingat, persahabatan, pertemanan, persaudaraan adalah nikmat. Dan nikmat harus disyukuri. Allah mengatakan, "Wadhkuru id antum a'da'an." Ingatlah ketika dulu kalian itu musuh. Allah mengingatkan para sahabat nih. Dan dalil ini, ayat ini juga untuk kita. Kalian dulu saling benci, nggak kenal siapa-siapa. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga dengan nikmat Allah, kalian menjadi saudara-saudari, menjadi sahabat, menjadi teman. Jadi semua nikmat yang tidak disyukuri akan hilang. Maka syukurilah nikmat persahabatan dan nikmat persaudaraan. Dan bagaimana cara menjaga persahabatan? Bagaimana cara menjaga persaudaraan? Pertama adalah hendaknya persaudaraan tersebut adalah karena iman. Persaudaraan, persahabatan itu karena iman. Rasulullah Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah dalam surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu saudara, keluarga. Orang beriman itu saudara dan keluarga. Dan lebih keras, lebih besar, lebih kuat daripada apa? Daripada persaudaraan dengan sebab-sebab nasab. Karena itu jamaah, siapapun yang asas persahabatannya, asas persaudaraannya bukan karena iman, akan mudah terpecah belah. Karena bisnis, kalau dia lihat ada bisnis yang lain yang lebih laku, maka dia akan tinggalkan. Oke, dulu ada orang yang join, yuk kita kerjasama. Setelah dia tahu ternyata bisnisnya lancar, kayaknya kita sendiri-sendiri aja deh. Kamu sendiri, saya sendiri. Seperti itu. Kalau dilihat teman ini, ngapain ya teman sama orang ini, ternyata nggak pernah beli tuh di tempat saya jualan. Karena dunia. Karena itu Nabi SAW mengatakan, awthaku orang iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman, simpulan iman yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah. Karena itu apapun persahabatan kita, kalau belum atau pernah tapi sekarang lalai lagi, kembalikan karena dasar iman. Ku mencintai dia karena Allah, ku membenci dia karena Allah. Itu yang pertama, harus karena iman. Yang kedua adalah harus saling tolong menolong dan sensitif. Harus saling tolong menolong dan sensitif. Sensitif di sini maksudnya adalah sensitif agar kita bisa menolong dia. Jamaah yang Allah muliakan, bukankah Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di dalam al-ismi wal udwan, dosa dan permusuhan. Karena itu jamaah, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu kajasadin wahid, seperti satu jasad. Kalau ternyata satunya sakit, jasad yang lain juga merasakan
sakit. Subhanallah, sakit gigi. Ini sakit gigi apa sakit hati? Sakit gigi apa sakit hati? Subhanallah. Jadi jemaah, kalau giginya sakit, apakah cuma gigi yang sakit? Apakah cuma gigi yang sakit? Tidak. Tangan ngerasain, kaki, kepala, bahkan kalau orang berjalannya keras sedikit, dimarahi. Subhanallah. Itu kalau mata yang sakit, apakah kaki enak berjalan? Tidak. Tangan ini refleks, ngusap. Begitu seharusnya seorang mukmin. Saudaranya susah, bantu. Saudaranya butuh pertolongan, bantu. Karena itu ya, nih, musim pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus lebih peduli sama yang lain. Dia punya tokoh, tuh datang ke tokoh dia. Dia saudara kita. Satu semuslim, satu manhaj lagi. Maksud saya adalah, kalau kita harus ke warung dan ternyata menunya tidaklah buruk-buruk amat menu saudara kita, udah ke warung dia. Dia punya jualan ini, daripada kita jauh-jauh sana, ya Allah, harganya oke lah, selisih 10.000, 5.000. Allah ganti. Allah ganti. Kita beli bukan hanya untuk dapat barangnya, tapi untuk juga menolong dirinya. Karena itu Rasulullah mengatakan apa? Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Kalau orang bersedekah, pasti Allah ganti. Pasti. Anfik ya bani Adam, unfik alaik. Berinfak, ku kasih kau infak. Jadi kita harus sensitif. Karena itu Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan seperti sebuah bangunan. Seperti sebuah bangunan. Dan ingat, kalau nggak mampu membantu dengan sebuah hidayah, dengan sebuah harta ataupun apa, Rasulullah bersabda, afdalul a'mal sururun tudkhiluhu fi qalbil mu'min atau qalbil muslim atau kama qala. Amal yang paling afdal kata Rasul adalah bahagia, rasa senang, rasa happy yang kau masukkan ke dalam dada saudaramu atau saudarimu. Subhanallah. La an amsi ma'a akhi fi hajatin. Seandainya aku berjalan bersama saudaraku, sahabatku seiman untuk memenuhi hajatnya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjidku, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Subhanallah. Iktikaf di Masjid Nabawi, subhanallah. Semoga Allah mudahkan kaum muslimin. Itu iktikaf di Masjid Nabi itu bukan hanya dapat iktikaf, Nabi juga dapat pahala berlipat, sholatnya pahala berlipat. Kemudian ada taklimnya di sana jemaah. Subhanallah. Kemudian bisa bersalawat di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bisa di raudhah ya dan sebagainya, kan banyak tuh. Tetapi kata Rasulullah, lebih aku sukai menolong orang lain. Kenapa? Iktikafmu untuk dirimu sendiri. Salatmu di Masjid Nabawi untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kau bantu, itu manfaatnya menyebar ke yang lain. Subhanallah. Kemudian yang ke berapa? Ketiga ya. Ketiga, yang pertama kan tadi asas iman. Yang kedua, saling tolong menolong. Yang ketiga adalah saling mendoakan. Yang ketiga adalah saling mendoakan. Nabi SAW mengatakan, ma min ahadin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Tidaklah seorang mendoakan untuk saudaranya kebaikan dan saudaranya enggak tahu. Illa qala lahul malaikah walaka illa qala lahul malak walaka misluhu. Kecuali malaikat akan mengatakan, kau dapat doa yang sama dari kami. Ya Allah, mudahkan rezekinya. Kata malaikat, kau akan dapat yang sama. Ya Allah, sembuhkan keluarganya. Ya, kau akan dapat yang sama. Kita mendoakan, kita didoakan oleh siapa? Malaikat. Siapa yang lebih taat daripada kita dan malaikat? Malaikat yang lebih taat. Kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan kita. Maka di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hal yang penting mendoakan. Subhanallah. Orang yang paling lemah adalah orang yang tak mampu berdoa. Karena Rasulullah mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Itu yang ketiga. Yang keempat, jaga aibnya. Jaga aibnya. Temanmu
bukan Jibril. Sahabatmu, saudaramu, bukan Mikail. Dia manusia sama seperti dirimu, yang banyak salah, yang banyak silah. Dia manusia, dia akan salah. Tetapi kesalahan dia itu bukan untuk menjadikan kita apa? Yang ketiga ini, yang keempat, mencari-cari kesalahan dia. Jangan, jaga aibnya. Dia salah, ingatkan. Ya, Rasulullah bersabda, wala tajassasu. Jangan saling memata-matai. Wala tahasadu. Jangan saling hasad. Wala tabaghadu. Jangan saling benci. Wala tadabaru. Jangan saling menghindar. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Dan Rasulullah mengatakan, ya ma'syar man amana bilisani walam yu'min qalbuhu. Wahai orang yang beriman dengan lisan, saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Wahai orang yang beriman dengan lisan, tapi hatinya belum beriman. Kata Rasulullah, la tattabi awratal muslimin. Jangan cari kesalahan saudaramu semuslim. Fa innahu man tatabba awratal muslimin, tatabba Allahu awratahu walau fi juhri baiti. Atau kama qala. Karena siapa yang memata-matai aib saudaranya, saudarinya, Allah akan bongkar aib dia sampai di pelosok rumahnya. Jemaah, perhatikan. Selama ini kita simpan bangkainya, mungkin yang nggak tahu. Tapi Allah akan buka tuh. Melalui jendela, melalui atap, melalui pintu, ya, melalui lubang-lubang yang kecil, Allah akan buka semua itu. Karena itu, kesalahan tak perlu kau cari. Kesalahan tak perlu kau cari. Ini adalah poin yang keempat. Kelanjutan dari yang keempat, yang kelima adalah kasih uzur. Kasih uzur. Semampu kita. Para ulama mengatakan, kalau kau melihat sesuatu yang kau benci dari saudaramu, dari saudarimu, faltamis lahu uzran. Kasih uzur. Sampai 70 uzur. Cari uzur. Si fulanah tadi melakukan ini, mungkin begini. Tapi nggak kayak gitu, mungkin begini. Tapi nggak kayak gitu, mungkin begini. Sampai 70. Sudah 70 ternyata masih ada tuduhan-tuduhan. Katakan, mungkin dia punya uzur, tapi saya nggak tahu apa uzurnya. Tuh, kalau sudah 70 uzur kita nggak bisa. Katakan, mungkin ada uzur yang ke-71, tapi saya nggak tahu apa itu. Karena itu Umar bin Khattab mengatakan kata yang indah. Dia mengatakan, wala tazunanna bi kalimatin kharaja min akhika su'an wa anta tajid lahu mahmala. Janganlah engkau mengira kalimat atau sesuatu yang buruk itu dari temanmu berupa keburukan. Dia mungkin melakukan hal yang buruk, mengucapkan hal yang buruk, tapi jangan anggap itu keburukan selama kau masih mendapatkan cara untuk membawa dia kepada kebaikan. Contohnya, dia tadi malam ke tempat ini loh. Bisa jadi dia nggak tahu bahwa tempat itu adalah tempat yang buruk. Oh, dia tadi malam kumpul sama si fulan, si ahli bid'ah, fulanah ahli bid'ah. Mungkin dia nggak tahu bahwa orang ini adalah ahli bid'ah. Kita dengar yang buruk, jangan anggap yang buruk, kata Umar. Cari dulu kemungkinan kebaikan-kebaikan yang ada. Sehingga suatu ketika Rasulullah kumpul sama para sahabat, kata Rasulullah akan lewat penduduk surga. Lewat sahabat yang biasa, yang tidak terlalu dikenal. Besok pun sama, akan lewat penduduk surga. Lewat dia lagi. Akan lewat penduduk surga hari ketiga. Lewat dia lagi. Sampai Abdullah bin Amr bin As numpang istirahat di rumah orang ini. Dia lihat nggak sholat malam pun biasa aja. Puasanya pun nggak banyak-banyak amat. Sampai akhirnya dia bilang, aku memang nggak punya amalan, tapi tidaklah aku pejamkan mataku kecuali hatiku bersih dari kedengkian kepada para sahabat-sahabatku, kepada saudara-saudaraku. Bukankah Allah berfirman tentang doa orang-orang yang mengikuti salafus saleh? Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Apa tadi doanya? Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa kami, wal ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah dulu memeluk Islam, para sahabat ridwanullah dan yang lainnya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan jadikan di hati kami itu dengki. Jangan. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ingat, semua persahabatan di hari kiamat akan hancur, lebur, beriring dengan leburnya dunia yang pernah mereka tempati. Kecuali apa? Kecuali persahabatan karena ketakwaan. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Semua yang pernah berkasih sayang di hari kiamat akan jadi musuh, kecuali jika mereka orang yang bertakwa. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, poin persahabatan ini kita akan tengok, bosan kadang. Oh ternyata dia orangnya begini ya, ternyata dia orangnya begini, dia memang begitu sebenarnya. Tetapi adanya kita itu dipertemukan kita dengan dia, bisa jadi adalah rahmat bagi dia. Jangan jauhi dia. Kalau dia salah, udah jangan jauhin. Jangan tinggalkan dia dengan syaitan. Jangan berikan dia persahabatan dengan orang-orang yang buruk, dekati dia. Sehingga apa? Orang yang tadi kita sebutkan, agar persahabatan itu kekal, harus karena apa? Pertama, harus dasar iman. Ingat, sehingga apa? Kalau betul-betul tadi dasar iman, dia salah nggak akan kau tinggalkan. Nasihati terus, tapi dia nggak dengerin nasihat. Ingat, seorang penasehat adalah dia tidak benci kalau nasihat yang nggak didengar. Karena kalau memaksakan nasihat itu zalim. Disebutkan oleh para ulama, kalau nggak salah Imam Ibnu Hazm, kalau kau memaksakan nasihatmu didengar, kau zalim. Kau zalim. Tapi jamaah ingat, mata manusia itu tajam. Keburukan akan lebih nampak daripada kebaikan. Maka saat itu adalah kau harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus hati-hati bersikap, harus hati-hati berucap, dan harus hati-hati memilih teman. Harus hati-hati memilih teman. Saya kira momen ini akan diingat juga suatu saat. Walaupun nggak bisa nyantai di luar, ambil pelajaran dari semua ini. Apa itu? Adalah Allah mentakdirkan yang terbaik buat kita. Ya, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta